Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Motor Service. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengatasi ini Beat F1 SP api hilang ya. Api hilang, apa saja prosedurnya? Ini ciri-cirinya sekring putus dua tadi ya, sekring yang 10 ampere sama 25 plus 2. Namun saya tidak berani memasangkan sekring baru. Saya telusuri dulu masalahnya seperti apa, penyakitnya seperti apa. Ternyata ada kabel, kemudian full tanah di spoolnya. Apa saja itu kabelnya, warna apa saja yang perlu dianalisis. Yuk kita langsung saja simak videonya. Oke sahabat motor service, jadi ini sudah saya bongkar motornya, bodi sudah saya bongkar. Ini sudah ketemu penyakitnya ya, ketemu penyakitnya, cuman kita akan bagikan kronologisnya dulu. Oke, namun sebelum lanjut, jadi kalau teman-teman servis motor injeksi sebelumnya itu harus disiapkan alat untuk ngetes ya, untuk tes tegangan nantinya seperti ini. Untuk tes tegangannya, tegangan yang terkait dengan strum. Kemudian yang kedua, untuk mengetes kabel putus tidak, gunakan ampermeter baik digital maupun yang manual teman-teman ya. Tadi ini sekiringnya yang putus di bagian sini. Ini yang 25 ampere sama bagian ini putus ya. Ini udah putus ya, masih pergi dibelikan sama yang punya. Setelah secek ternyata ada kabel yang menyentuh bodi. Nah, sekring yang dua ini teman-teman ya, dia putus, namun tidak kita langsung pasangkan sekring baru karena takutnya nanti masalahnya akan merembet ke hal yang lain, sehingga kita cari dulu permasalahannya seperti apa, permasalahannya tersebut, baru kita akan pasangkan sekring. Mudahan nanti bisa normal dan bisa hidup ya. Sekring bagian sini ya, sekring bagian sini tadi dia 25 ampere, sini 15, sebenarnya sini 10 tapi pernah diganti sama orangnya jadi 15 karena ini sering sekali sekringnya putus. Kemudian langkah saya pertama tadi saya bongkar semua koper, saya cek strum tidak ada, kontak normal tapi tegangan tidak bisa jalan. Kemudian saya buka untuk spool CKV, ini dia kotor sekali, baru saya semprot tadi ini. Saya semprot, bersihkan. Sudah bersihkan ini teman-teman, kalau kotor ini berbahaya juga, bisa korsleting ya. Jadi sudah saya bersihkan, ini tinggal kita pasang saja. Kemudian magnetnya juga jangan lupa dibersihkan, ini full sama tanah. Kemudian kabel-kabelnya dicek, semua sudah saya cek, mudah-mudahan tidak merembet ke ECU nya ya, ke ECU nya. Masalah pertama yang saya temukan tadi itu adalah ini apa namanya, yang janggal tadi itu ini teman-teman. Setelah saya membersihkan itu ini, nah ini standar sampingnya teman-teman, standar sampingnya ini dia rusak. Nah dia rusak standar sampingnya ini, sehingga mengakibatkan kabel ini terganggu. Dia rusak, dia terganggu ini tadi teman-teman. Ini kita tes dulu, ini pakai skala ohm ya. Oke, terkonek. Nah, dia tetap terkonek ini teman-teman, dia tetap terkonek. Nah, seharusnya kalau turun itu
terputus, kalau naik itu terkonek ya. Coba kita cek sama bodi. Nah ini dia, jadi dia ini konslet sama bodinya ya. Nah ini masalah pertamanya teman-teman, sehingga screen itu putus. Ini seharusnya tidak boleh nyentuh ke bodi ya. Nah kadang konek kadang enggak nih. Oh berhenti dia, tadi dia konek ke bodi juga ya. Nanti kita putus ini, kita sambung los saja nanti. Nah tuh ini tuh menyentuh sama bodi. Jadi ini penyebab pertama. Penyebab kedua tadi di sana kotor sekali di bagian spoolnya. Sekali lagi kita akan cek teman-teman, kadang konek kadang enggak ini. Ya ini intinya dia rusak ini ya. Kita akan beralih ke permasalahan yang ketiga yang menjadi poin permasalahannya. Oke sahabat-sahabat, jadi ini saya putus saja, saya loskan saja nanti. Karena kalau dipasang di sini memang bisa connect ya, tapi dia connect ke body, itu berbahaya, bisa menyebabkan ECU-nya mati nanti. Mudah si ECU-nya ini tidak kenapa-napa ya. Kita akan isolasi dulu, nanti tinggal kita cok saja di soketnya teman-teman sahabat-sahabat. Sorry agak belepotan nih, pemula dalam hal membuat video ya. Yang penting intinya seperti ini penyakitnya, kemudian prosedur pengerjaannya seperti tadi kita cek ya. Karena ada screennya putus, otomatis analisa kita bahwa ada kabel yang oscillating. Ternyata benar, oscillating di bagian ininya dulu. Yang pertama di bagian seat rem, kemudian tanah full di spool, kemudian yang tiga ada di situ. Ntar kita tunjukkan, kita selesaikan dulu permasalahan yang ini. Kita pasang yang ini teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, ini masalahnya di sini ya. Ada kabel. Oke teman-teman, masalahnya di sini. Yang ketiga, ini kabelnya terputus satu. Ini akibat gesekan di sini ya, tergesek di sini, dia putus satu. Oke, kita lepaskan kameranya dulu. Oke sahabat-sahabat, jadi ini kabel ke sensor yang sebelah sini. Nah ada sensor di sini ya. Sensor ini dia terputus sensornya ini ya. Kalau nggak salah ini sensor untuk speedo ya, speedometer. Dia terputus satu yang warna apa nih? Warna pink liris biru ya. Nah, kemudian yang satunya warna hitam liris putih juga terputus. Ini ya tergores ya, ini menyentuh bodi. Kalau biasanya kalau Honda, kalau warna hitam liris putih ini adalah tegangan ya, tegangan strom, sehingga stromnya mepet ke bodi. Akibat stromnya mepet ke bodi, tentunya akan menyebabkan korsleting sehingga spring terputus teman-teman. Spring terputus ini ya. Ini permasalahannya. Jadi ada 3 permasalahan dari motor ini. Pertama itu full tanah dan debu di spoolnya. Kemudian yang kedua tadi switch
standar samping rusak nyentuh di bodi. Yang ketiga, kabel untuk ini sensor yang ke belakang di dekat roda ini dia terputus satu, kemudian dia konslet satu. Oke, sekarang kita akan sambung dan akan coba tes apakah dia bisa hidup atau enggak. Dengan begitu berarti ada permasalahan lain, bisa jadi ECU mati. Mudah-mudahan tidak mati ECU-nya karena ECU-nya mahal teman-teman ya, 1 jutaan. Wah, sampai hitam kabel ini teman-teman. Nanti kita akan bungkus dia kembali. Jadi teman-teman, sebelum kita memperbaiki motor tentunya kita harus berdoa dulu dengan keyakinan masing-masing agar diberikan kemudahan dalam memperbaiki sepeda motornya. Ini strumnya tadi hilang sama sekali sahabat-sahabat, tidak ada sama sekali, tidak ada yang menyala ya. Indikator di speedo itu tidak ada menyala satupun. Oke sahabat-sahabat, kita akan sambung ya, sambung dulu. Kabelnya sampai gosong seperti ini teman-teman. Oke sahabat-sahabat, sudah kita pasang ini sudah tuh, sudah. Selanjutnya tinggal kita pasang spoolnya dulu ya, pasang spool, kemudian kita akan pasang semuanya dulu. Kita skip dulu videonya, nanti apa ketesannya, apakah kita sukses atau enggak analisa kita tadi, terus ikuti sampai selesai. Terima kasih untuk sebelumnya. Jangan lupa di subscribe ya. Tunggunya sebentar, kita rapikan dulu. Oke sahabat motor servis, jadi sahabat kita akan, ini sudah sepasang, tinggal kita pasang spring. Ini 1025 ampere dan ini yang 10 ampere. Posisinya di sini ya. Kita akan pasang. Nanti kita akan tes dia. Kita tes tegangannya dari aki dulu. Oke, nyala. Kita akan pasang, mudah tidak putus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tes. Ada, sini ada, kemudian sebelahnya. Nah, ini belum ada nih.
Coba kita kontak dulu. Oke, ada. Setelah dikontak ada. Oke, berarti ini yang utama. Setelah dikontak pindah ke sini teman-teman, tegangannya berada ya. Oke, selanjutnya kita akan cek ini sudah ada. Oke, kemudian kita tes fuel pumpnya apakah berbunyi atau tidak. Sudah berbunyi teman-teman, sudah ngeng. Selanjutnya tinggal kita akan hidupkan saja dia, mudah-mudahan tidak ada permasalahan lain. Oke, hidup teman-teman. Alhamdulillah teman-teman bisa hidup. Oke teman-teman, motornya sudah hidup. Jadi prosedur SOP untuk menganalisis kerusakannya seperti tadi. Yang pertama, kita akan cek sekring karena ini permasalahannya sekring putus. Saya curiga tadi ada kabel yang konslet, ternyata benar. Pertama saya cek tadi kabel switch sampingnya itu rusak, itu yang pertama. Yang kedua itu bagian spool full dengan tanah. Kemudian yang ketiga, sensor yang menuju ke belakang, sensor yang belakang sana tuh, sensor kecepatan itu terputus satu kabelnya, kemudian tersentuh sama bodi satu sehingga menyebabkan tegangan tidak jalan ya. Untunglah ECU-nya tidak rusak. Oke. Jangan lupa dukung channel ini biar bisa lebih berkembang dalam hal berbagi ilmu baik sepeda motor. Oke, ini bengkel saya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.